pertemuan kita dengan mereview pertemuan kemarin ya, bahwa yang di dalam pengembangan perangkat lunak itu ada yang dinamakan dengan sebuah tahapan-tahapan yang harus kita lalui, ya, yang harus kita lalui, dan disinilah mungkin sedikit saya akan sedikit jelaskan kepada rekan-rekan mengenai bagaimana proses daripada developer sebuah program. Ya, di sini, nah di sini saya akan menjelaskan ya. Yang pertama adalah bahwa di pembelajaran ini ya kita akan mendapatkan yang pertama itu tentang memahami tentang bagaimana menggunakan spiral model ya, yang ini, ya, yang ini nih. Ya. Nah yang ini ya, bagaimana itu dengan spiral model. Ntar dulu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan ini ya, bagaimana tentang mengkombinasikan daripada spiral model, bagaimana diinikan. Nah, sehingga kita akan memahami sebenarnya bagaimana sebuah tahapan dari perkembangan daripada perangkat lunak. Ya, nanti kalau misalkan di tengah jalan suara saya kurang jelas, langsung saja angkat tangan, raise hand, atau langsung ngomong, Pak, nggak kedengaran gitu ya. Nah, kemudian kita akan memahami ya yang ini, identify software feature, kemudian understand how feature graduate implement ya. Jadi bagaimana memahami tentang bagaimana fitur-fitur yang baru itu diimplementasikan ya. Oke, yang selanjutnya, oke, yang ini nggak usah, langsung saja ke sini. Ya. Nah, di sini misalkan kita ya, you might have written something similar to this. Ya, misalkan kita akan menulis sesuatu ya mengenai di sini ya, ketika misalkan kalian ya di sebuah museum. Nah, yang pertama adalah yang dibutuhkan itu adalah requirement ya. Requirement itu diibaratkan sebagai apa sih kebutuhannya. Ya, jadi ketika misalkan kita mau mengembangkan sebuah perangkat lunak, ini apa sih bahan-bahan yang kita butuhkan? Nah, misalkan di sini contohnya ya, what is Clinton email asking? Ya, be at the City Museum at 5 p.m. on Friday. Ya, berarti dia itu ya. Jadi si Clinton itu mau meng-emailkan ya, bertanya tentang emailnya. Ya, jadi dia itu mau bertemu. Ya, jadi requirement-nya itu berarti dia itu harus datang ke museum jam 5. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah desain a plan ya. Jadi merencanakan sesuatu, kita desain dulu. Jadi setelahnya kita tahu apa saja yang dibutuhkan di software kita, maka yang kedua adalah kita coba untuk membuat didesain ya. Kemarin kita udah belajar ya sedikit, saya tugaskan juga kepada teman-teman bagaimana mendesain sebuah program. Ya, cuman dari kenyataannya mungkin rekan-rekan masih belum bisa belum bisa mengimplementasikan dari desain dari PAL itu. Nah, setelah didesain ya, maka dari sini itu ya. Nah, dari sini itu ke sini ya. Yaitu adalah kita implementasikan ya. Jadi setelah requirement kita ke sini, kemudian kita diimplementasikan ya, plan kita, rencana kita ya. Kemudian setelah direncanakan atau diimplementasikan, baru kita tes apakah daripada desain yang sudah kita buat itu sesuai dengan requirement ini atau dengan permintaan ini. Kalau belum sesuai, kita balik lagi, ini apa yang kurang, desain ulang, implementasi ulang, dan testing. Itulah yang disebut dengan spiral model ya, atau spiral development program ya. Nah, di sini selanjutnya, nah seperti ini ya. Jadi gambaran umumnya ya, developing software requires a similar thought process. Jadi setiap daripada pengembangan perangkat lunak ini akan mempunyai ya, atau akan merequire
ataupun membutuhkan beberapa proses. Ya, nah beberapa proses ini adalah seperti ini. Yang pertama, this is reserved by the spiral, ya, atau spiral model. There are other model, but the spiral model best reflect what you will be doing in this course. Ya, jadi intinya adalah spiral model itu dia akan senantiasa begini, ya, berkeliling terus, ya. Jadi requirement kita, ya, desain sampai develop sampai requirement lagi, kebutuhannya apakah akan mau dikembangkan seperti apa, kemudian proses desain lagi, kemudian develop lagi sampai kepada tes lagi gitu, ya. Jadi terus aja berputar-putar di sini, ya, sehingga dari hasil ini diharapkan, ya, membuat sebuah software yang bagus, ya, yang baik sesuai dengan kriteria ataupun yang sesuai dengan permintaan daripada si klien tersebut, ya. Itu yang diharapkan gitu ya. Jadi kita pahami dulu ya prosesnya. Nah, kemudian di sini apa saja sih yang dibutuhkan dalam requirement ataupun yang dibutuhkan di dalam sebuah penganalisisan data, ya, penganalisisan data. Jadi tahapan analis ketika kemarin kita contoh nih gudang, apa sih yang kita butuhkan? Nah, makanya what should your program do? Nih buat apa nih program kita itu? Ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui program kita ini untuk apa, berarti kita harus, ya, lanjut. What problem is trying to solve? Ya, masalah apa yang akan kita selesaikan? Ya, dengan adanya program kita itu apa ya, problem apa yang akan kita selesaikan dengan dengan program yang kita buat ini, ya. Nah, kemudian setelah kita bisa menjawab dua pertanyaan ini, nah apa fitur apa yang akan kita berikan di dalam sebuah program kita? Ya, misalkan contohnya nih, what should your program do? Jadi ini untuk apa nih program kita? Misalkan kita kemarin analisis, ya, analisis daripada sistem inventory. Ya, sistem inventory ini kita analisis apa saja sih kebutuhannya. Nah, kemudian kita temukan nih masalah di sana itu ada apa aja, ya. Jadi masalah di sini itu apa aja nih problemnya, ya, di perusahaan tersebut. Nah, kita analisis, ya, kita coba mencari sumber dari sini, data-data, kemudian dan lain sebagainya, ya, untuk kita selesaikan masalah itu. Misalkan contohnya kita temukan bahwa nih dalam masalah pencatatan gudang ini masih dalam bentuk misalkan Excel. Nah, kan kalau dalam bentuk Excel ketika misalkan kita mempunyai data yang begitu besar, apalagi nanti kalau misalkan kita gudangnya itu udah gudang multi, ya, segala macam ada di sana, kemudian pencatatannya banyak dan lain sebagainya, itu kan nggak mungkin untuk dicatatkan di sebuah Excel. Makanya yang selanjutnya itu adalah ini, ya. Jadi kita akan menyelesaikan misalkan masalah pendataan di sini, ya, data yang akan kita rapihkan di sana, ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui nih problemnya di sana itu tentang masalah data nih yang tidak rapih dan lain sebagainya. Nah, maka selanjutnya adalah what feature must your program have? Jadi apa fitur yang harus dipunyai oleh program yang akan kita buat. Nah, inilah tahapan daripada requirement, ya. Ini tahapan requirement ini seperti ini, ya. Nah, selanjutnya setelah tahapan requirement, ya, kita udah catat segala macam nih kebutuhannya, ini permasalahannya. Jadi kalau di dalam dalam sebuah jurnal atau karya ilmiah itu introduction-nya, ya, atau latar belakangnya, background-nya itu apa, seperti apa, kenapa kita mengembangkan ini, kenapa kita membuat ini, ya. Kemudian apa masalahnya, objektifnya, kemudian apa sih fitur-fitur yang akan kita inikan, ya, kita selesaikan, ya, itu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah kita ini data yang di sini, ya, data requirement ini sudah lengkap, ini sudah ada dan ini juga sudah ada, maka selanjutnya kita harus masuk kepada tahapan desain, ya. Nah, apa yang harus ada di dalam sebuah desain ini? Ya, apa di sini itu? Nah, ini saja. Are there data of behavior your program must model, ya. Jadi di dalam sebuah desain ini, ya, di sini adalah bagaimana, ya, sebuah data itu, ya, sebuah data ini, ya, data ini kemudian ataupun sifat, ya, di sana itu akan ada data yang kita kelola, kemudian bagaimana behaviornya,
sifatnya ataupun kelakuannya, ataupun kalau diibaratkan itu ini gimana sih prosesnya gitu. Ya. Ya, kalau misalkan di ini akan dibikinnya itu dalam model yang dinamakan dengan activity diagram, ya. Ya, di sini akan modelnya itu berupa activity diagram, ya. Jadi yang pertama kita bikinkan dulu modelnya. Kemarin kita sudah belajar ya di dalam rekayasa perangkat lunaknya tuh yang desain dan implementasinya, yaitu kita membuat ya sebuah diagram-diagram model tentang bagaimana sih data kita disimpan, ya bagaimana nih sistem kita, ya sifat sistem kita ini kelakuannya mau bagaimana, kalau dipijit ini keluar gimana, kalau misalkan seperti ini gimana, kalau muncul laporannya itu seperti apa. Nah, ini dibuatnya dalam sebuah model, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, will certain part of your program need to be finished before work can begin on the part. Ya, jadi di sini kita harus membuat sebuah apa ya tim ya, time ya, waktu yang akan kita selesaikan. Jadi di manajemen waktu, kalau diibaratkan itu ada di dalam manajemen perangkat lunak ya, manajemen perangkat lunak itu nanti kita bisa nih bagaimana nih time-nya ya. Jadi kita buat ya pembelahan untuk supaya program kita misalkan nih tahap 1 kita desain di database. Ya misalkan contoh ya database. Nah, kemudian yang kedua selain daripada database misalkan kita desain ya UI dan UX-nya, user interface-nya dan user experience-nya ya, UI UX-nya. Kemudian yang ketiga boleh juga nanti kita tahapan bagaimana nih alur programnya harus seperti apa ya. Nah, itu dalam tahapan desain ya. Ini yang kedua, kemudian yang ketiga selanjutnya adalah kita develop ya. Di sini ya, develop yaitu adalah kita membuat sebuah program itu. Jadi yang pertama di sini mulai kita mengcoding ya. Nah, kita sebagai para kalaulah misalkan kita di sistem analis ya, jadi kita itu nanti dalam teamwork, tim project ya. Kalaulah misalkan itu ada berbagai tim. Ya, ada yang bekerja di requirements ya, yaitu menganalisis ya, berbicara yang melakukan hubungan dengan para industri dengan sebagai macam. Kemudian ada tim desain ya. Dari hasil analisis itu diceritakan kepada tim desain. Oh, tim desain itu merancang ya, merancang sebuah peralatan-peralatan, ini harus seperti ini, activity-nya seperti ini, misalkan kelas diagramnya seperti ini, UML diagramnya seperti ini, dan lain sebagainya, ya, deployment diagramnya dibuatkan itu seperti itu. Nah, sehingga tahapan kita nih, kalau kita, ya, ini sebagai para developer, itu adalah tahapannya di sini, ini coding, ya. Nanti di develop ini adalah kita mempunyai coding ya. Berarti coding ini berarti kita menumpahkan ataupun ya mengimplementasikan hasil daripada sebuah desain itu ya. Dari sebuah desain itu dalam bentuk coding ya. Dalam bentuk code. Ya, dalam bentuk code yang nanti bisa kita menggunakan, kemarin udah kita ajarkan ya, install bagaimana IntelliJ IDE. Kemudian Java ya sedikit kemarin kita udah berhasil ya running program. Nah, sekarang kita akan masukkan kepada kita mengenal variabelnya. Itu karena sangat penting juga ya. Nah, baru setelah kita selesai di develop ya, setelah di sini beres ya, dari sini kemudian ke sini, kemudian barulah kita masuk ke tahapan yang keempat. Ya. Nah, di sini dites ya, test your code. Ya, jadi coding yang sudah kita bikin ini kita tes ya, di dalam proses tes ini ya, kita tes. Nah, di sini harus bisa menjawab pertanyaan ini. Does the program give the rest that you ask? Ya, apakah program ini memberikan apa yang kamu minta gitu ya. Kemudian can you find scenario the process on what understand? Ya, apakah kamu menemukan sebuah skenario di luar daripada yang sudah kita gariskan dalam ini ya, dalam tahapan desain ya. Itu yang dinamakan dengan kita di sini kalau diibaratkan di sistem pemrograman itu di sini menemukan yang dinamakan dengan kalau diibaratkan bugs ya, bugs file ya. Ini bugs file ini bagaimana nih? Ya dites itu.
Nah, kemudian depending on the impact these bugs need, ya. Jadi kita akan memperbaiki nih, ya, apa impact itu, jadi si program itu apa sih imbasnya gitu daripada ini, apakah kita perlu nggak di sini tuh untuk memperbaiki bugs yang ada. Apakah misalkan bisa jadi bugs yang kita temukan ini bisa jadi kita jadikan sebuah fitur baru, ya bisa saja ya fitur baru. Oh ini misalkan ketika misalkan kita contoh ya kita menghitung, misalkan menghitung ternyata kalau misalkan kita menghitung jumlah barang, misalkan muncul ada misalkan ya, misalkan kita punya sebuah program ya, kita ini ya, misalkan ini kesalahan ini ya, in A misalkan, kemudian plot B. Nah, misalkan kita ingin misalkan kita ini salah ya, plot misalkan JML. Nah, yang mana artinya ketika misalkan A tambah B, ini misalkan hasilnya itu jadi plot ya, atau tipe data yang ada koma-koma. Nah, ini bagaimana nih cara memperbaikinya? Apakah itu perlu diperbaiki atau enggak? Kalau misalkan enggak, ya udah dilewat. Nah, kalau misalkan ada beberapa hal perlu diperbaiki, ya kita kesini lagi. Ya, kita sesuaikan lagi, kemudian desain lagi, develop lagi, tes lagi. Ya, terus seperti itu ya. Jadi terus berkeliling ya. Nah, selanjutnya requirement checks ya. Di sini dicek lagi ya setelah kita desain ya ini tahapan ini, maka kita ke sini lagi. Kita proses requirement lagi. Dicek lagi ya. Jadi iteration itu adalah pengulangan yang pertama ya. Jadi diulang. Nah, kemudian dicek lagi, cek the requirement again ya. Jadi cek lagi nih requirement-nya, permintaannya nih. Nah, apakah program sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya? Apakah ada beberapa permintaan baru atau permintaan lain ataupun ini fitur to bleed ya, atau akan membuat lagi fitur yang baru ya. Kemudian yang ini solve some requirement change. Nah, apakah nanti akan ada perubahan daripada requirement yang sudah kita bentuk di awal? Nah, ini berarti ini adalah requirement tahap 2 ya. Yang kedua ya, proses yang kedua. Nah, ketika misalkan kita temukan ini ada lagi ini yang harus kita perbaiki, maka kita coba lagi desain lagi ya. Kita coba desain lagi, kemudian kita develop lagi, kemudian kita tes lagi. Ulang lagi seperti itu ya. Sampai kepada benar-benar software yang dibutuhkan itu benar-benar ini ya. Nah, kemudian kita desain lagi ya di sini. Nah, di sini how should model added feature. Nah, di sini apakah mau ada tambahan ya, fitur-fitur tambahan, kemudian apakah ada yang mau dirubah dengan fitur-fitur baru ya. Kemudian ketika misalkan di sini ada ya, di sini misalkan ada, kemudian di sini juga ada, ya kita tinggal default masuk lagi kepada default lagi ya. Nah, maka tambahkan fitur yang diinginkan, kemudian modifikasi lagi coding kita ya. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk prosesnya ya. Kemudian dites lagi ya, more testing ya. Does new code work? Apakah kode yang sudah kita bikin ini sesuai dengan ekspektasi kita atau permintaan kita? Ya. Kemudian apakah kode yang terdahulu itu masih masih juga kita bisa gunakan? Ya. Kemudian kita juga kembangkan lagi. Apakah ini ditemukan lagi bugs? Ya. Ataupun ada beberapa yang harus kita perbaiki. Nah, itulah yang dinamakan dengan spiral model ya. Jadi tahapan pengembangan perangkat lunak itu akan senantiasa terus dikembangkan seperti ini ya. Akan terus dikembangkan sampai kepada di sini akan muncul ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan ketika misalkan Microsoft nih ya, Microsoft apa ya? Microsoft itu mau ini ya, merilis sebuah program kan itu ada yang versi beta ya, ada versi beta, ada versi alpha ya. Ya. Kemudian ada versi rilis.
Nah, setelah versi rilis itu kan muncul lagi perbaikan-perbaikan. Ya, selalu ada update yang diberikan. Misalkan kan contohnya Windows kita kan selalu itu kan oleh si Microsoft-nya itu akan selalu diupdate. Nah, inilah yang dinamakan dengan proses ya, proses pengembangan sebuah perangkat lunak. Nah, kita pun ke depannya ini akan melakukan yang seperti ini ya. Makanya rekan-rekan nih harus lebih mantap lagi ya belajarnya. Jangan sampai ini yang baru hadir baru 10 orang ya. Nah, ini mudah-mudahan rekan-rekan yang lainnya itu bisa dipanggil ya untuk diingatkan untuk ini. Nah, di sini saya menceritakan tentang developing, testing, and fixing. Jadi kita membuat, tes dan perbaiki ya. Nah, di sini ya gimana Ki? Raise hand tadi nggak kedengaran apa gimana? Enggak, apa baru tahu ini, penyet-penyet aja. Oh ya, sok. Ya. Oke, dilanjut ya. Di sini kita ya dalam kenapa ini harus ada developing, testing dan fixing ya karena kita dalam membuat program itu nggak bisa langsung sempurna gitu. Ya, pengalaman saya ketika misalkan saya bikin sebuah aplikasi itu hampir pas testingnya itu benar-benar dibabat habis tuh sama senior developer tuh. Ketika misalkan kita salah dikit gini langsung fix, balikin lagi coding kita, diperbaiki lagi. Ya, ketika misalkan apalagi kalau misalkan kita testingnya itu udah dengan perusahaan-perusahaan yang gede ya, itu kan salah pemasangan algoritma saja, salah kita menggunakan algoritma yang salah, itu nantinya bisa mengakibatkan program kita itu yang seharusnya misalkan kita menggunakan algoritma A itu selesai 1 hari misalkan untuk kalkulasi sebuah data, kita algoritma B kita malah jadi 30 hari, kan ini efisiensi juga. Nah, makanya rekan-rekan ini di algoritmanya harus benar-benar dikuatkan loh. Ya, karena ini salah satu hal yang sangat lumayan gitu ya, sangat lumayan penting bagi kita ya. Nah, apalagi kalaulah misalkan kita sudah berbicara dengan kita dengan industri-industri yang sangat besar gitu ya. Nah, makanya di sini kita terus pelajari ya. Nah, di sini apakah kode kita ini tidak bekerja, apakah misalkan ada ditemukan, kemudian kita menemukan solusi-solusinya. Karena ketika kita bikin program itu bugs itu pasti ada ya. Apalagi kalau kita sudah berbicara dengan security ya. Proses security daripada sebuah aplikasi ketika misalkan ada yang hack saja. Misalkan ada yang tembus keamanan website kita, ada yang rubah-rubah tuh gimana tuh ya. Makanya ini harus senantiasa kita pahami ya. Nah, terus jadi yang dinamakan dengan pemrograman ini kalau disebutkan ya, programming is like solving puzzle. Jadi kita diibaratkan bermain dengan puzzle gitu ya. Jadi bagaimana memperbaiki puzzle itu supaya benar-benar pas gitu. Ya. Supaya benar-benar pas, supaya benar-benar enak gitu. Nantinya aplikasi yang kita buat saja itu benar-benar fix gitu. Ya, sekelas Microsoft saja kan itu senantiasa memberikan update tiap hari itu. Ya. Match OS juga sama ya. Itu senantiasa memberikan update kepada kita. Yang intinya adalah nih memperbaiki beberapa hal yang menjadi sebuah permasalahan. Ya. Nah, di sini it's my take time ya. Ini thinking ya. Ini kenapa yang dinamakan dengan programming itu dinamakan dengan memperbaiki dari puzzle di sini adalah dari waktu ke waktu ya mungkin ketika dulu mah kita masih misalkan membuat sebuah jumlah itu misalkan boleh jadi misalkan kita punya rumus misalkan A sama dengan A tambah B misalkan. Nah, boleh jadi nanti kita ke depan mah gitunya pemikiran kita beda. Misalkan ya udah saja di sini A sama dengan misalkan B plus A gitu ya. Bisa jadi seperti ini ya. Nah, kemudian selain daripada pemikiran kita yang dari waktu ke waktu misalkan bisa berbeda, ini eksperimental ya. Jadi experience-nya, jadi pengalaman itu pengalaman kita
yang akan membuat kita semakin berpengalaman itu akan membuat sebuah coding yang semakin ringkas dan kuat gitu. Ya, kalau kita awal-awal ya kita ikuti tutorial, mungkin ya kita masih tiru-tiru yang lain. Nah, nanti kalau kita udah benar-benar asik di pemrograman itu kita akan menemukan banyak sekali ya cara menyingkat bagaimana supaya coding itu tidak terlalu luas ya. Bisa jadi kita karena melakukan researching ya, melakukan penelitian dan juga iterasi ya. Iterasi itu adalah pengulangan ya, pengulangan yang kita lakukan. Nah, di sini but it feel very rewarding too ya di sini, tapi ya itu adalah tapi dengan ini ya itu kamu akan melihat kode yang baik gitu ya. Watch your friend and become the more robot, spin yourself become more skillful ya dan lain sebagainya ya. Ini penemuan bugs pun itu akan lebih cepat ya kalau kita lebih ini ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini ya bagaimana kita menemukan risetnya. Nah di sini rekan-rekan bisa akses ya di link ini. Ini cara nulis kode Java itu yang cukup lengkap ya dijelaskan ya. Atau misalkan dari internet silakan. Ini dari dokumentasinya ya, dari gurunya ya dan lain sebagainya lah. Itu bisa lah kita diinikan. Kemudian oke. Kita lanjut ke mana sih what is software. Oke ya, yang ini mah oke, hanya quiz saja lah. Nanti diinikan saja di akhir biasa ya. Nanti di akhir kita bermain kahot. Oke, satu lagi yang slide yang penting yang harus saya jelaskan ke rekan-rekan itu yang pertama ini oke, yang ini nih. Nah, program itu gimana sih kerjanya gitu. Oke, nah ini. Nah, wow. Oke. Nah, ini penjelasannya. Jadi, ini bagaimana sih kerja daripada program kita. Mungkin saya langsung saja, nggak usah satu slide ya, karena waktu kita terbatas. Mana sih? Oh, yang bukan yang ini. Yang oke, program. Nah, ini object oriented konsep ya, konsep tentang object oriented programming. Ya, ini konsepnya aja yang saya mungkin nanti saja ini ya. Berarti ini nanti ya sebelum kita pelajari dasarnya aja dulu ya. Oke, langsung saja kita ke variabel ya. Ini kita belajar tentang variabel. Nah, oke. Apa sih variabel itu? Nah, ini yang harus kita pahami nih ya. Apa sih variabel itu yang benar-benar harus kita pahami ya. Nah, di sini yang harus kita pahami ini adalah yang pertama ya. Yang pertama ini adalah kita memahami apa sih benefit yang akan kita dapatkan jika dari menggunakan variabel. Ya, keuntungan apa sih kita menggunakan variabel? Nah, kemudian selanjutnya bagaimana nih kita membuat sebuah variabel ya. Kemudian bagaimana mendeklarasikannya, ya ini yang mengidentifikasi, kemudian bagaimana mendeklarasikannya, kemudian bagaimana memberikan sebuah nama yang baik di dalam sebuah variabel ya. Nah, oke, di sini disuruh untuk ini ya, kalau teman-teman kalau udah masuk ke Oracle Academy nanti akan rekan-rekan kerjakan ini ya. Cuman intinya adalah kita ya di sini, nah java.lib ini disuruh dieksekusi
ya, dieksekusi. Nah, kemudian ya di sini tuh, hello contestant and welcome to American Corporate Dating Show. Before we send you on that, I will need ask you 10 ya, 10 love comprehension question. Ya, misalkan ini supaya kayak true. What your name? Ya, misalkan. Nah, di sini kita what's your name? Misalkan kita isikan misalkan nama saya ya. Oke. Nah, kemudian complex design my idea of romantic evening envelope. Ya, jadi di sini apa ya? Oke, kita acak saja ya. Ini hanya pembelajaran saja ya. Isinya kita apa aja lah. What your favorite food? Apa ya? Oke. Name at animal. Nama animal saya apa ya? A aja lah. Describe what you use. Describe A. Ya. Name of body part. Nah, udahlah. Describe it. Nah, kita. Nah, ya. Ini harus. Nah, how much you spend a dinner date. Nah, ini dipintanya adalah sebuah integer. Jadi kalau kita masukkan string, dia akan error. Ya, akan peringatan error. Nah, misalkan kita 10 aja. Nah, ini harus double ya. What is your favorite number? 0 or 1? Ya, favorit nomornya saya lebih suka ini. Ya, nih kan thank you, enjoy your date. Oke, ya. Nah, welcome back. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bagaimana nih cara menyimpan ini? Ya, cara menyimpannya tuh. Ya, di sini langsung muncul kan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang dinamakan dengan variabel itu adalah satu tempat yang kita alokasikan di memori komputer yang kita pesan ya supaya kita hafal alamat itu dengan mudah, maka kita inisialisasi atau kita beri nama variabel itu ya. Jadi si variabel itu kita dikasih sebuah nama ya. Jadi intinya ya, jadi kalaulah misalkan nih variabel ini, nah contohnya ini ya, kita punya sebuah fungsi ya, ini jangan pusing ya dikasih rumus matematika. Misalkan kita punya fungsi y sama dengan min 2x tambah 5. Nah, si x ini ya itu bisa kita kasihkan. Ya, si x ini itu kan bisa angka berapa aja ya. Misalkan misalkan kita kasih si x ini angka 0, maka secara otomatis si y ini akan menjadi 5. Kalau kita kasih si X itu adalah angka 2, maka secara otomatis si Y itu akan secara jadi 1. Ya. Nah, jadi kita bisa memasukkan nilai apa saja ya kepada X ini. Misalkan X itu bisa 10, ya, bisa berapa gitunya. Nah, intinya yang dinamakan dengan variabel ini itu adalah merupakan sebuah tempat. Jadi kalaulah misalkan kita punya wadah, nah si variabel itu ini adalah wadah. Nah, ini yang dinamakan dengan variabel itu ibaratkan wadah. Nah, sedangkan si 10 ini adalah merupakan nilainya. Nah, disimpan seperti ini, 10. Contohnya ya. Jadi contohnya itu variabel itu adalah sebuah wadah. Itu ya. Nah, jadi tempat menampung. Jadi kalaulah misalkan kita dibayangkan dalam sebuah memori komputer itu, nah ini misalkan kita punya sederet data ini ya, memori ya. Ini memori komputer misalkan ya, saya bikin. Nah, misalkan si variabel X itu kita pesan di sini. Ini variabel Y misalkan. Ya. Nah, si variabel X ini adalah merupakan tempat di mana misalkan kita bisa memasukkan apa saja di sini. Ya, bisa memasukkan nilai 1, 2 atau apapun ya, seperti yang dicontohkan di sini ya. Jadi intinya variabel itu adalah merupakan tempat sementara ya, data-data yang ditampung dalam sebuah memori yang nantinya akan kita gunakan ya. Nah, kemudian bagaimana nih variabel di dalam Java? Nah, jadi kesimpulannya ya bahwa kita bisa memasukkan apa saja ya,
beberapa we can assign value to Java variable. Nah, misalkan contoh nih. Nah, ini yang dinamakan dengan variabel itu adalah ini. Nah, yang X itu ini adalah variabel. Nah, yang string ini adalah merupakan tipe data. Nah, kemudian yang Alex ini adalah value ya ataupun nilai dari sebuah variabel X. Maka ketika misalkan si variabel ini kita tampilkan di dalam sebuah layar ya, ini kan instruksi untuk menampilkan di sebuah layar. Nah, maka ketika kita jalankan ini, maka nah si variabel ini akan menampilkan si Alex ini ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa paham ya. Jadi ini kalau di Java itu tulisannya kayak gini. Nah, misalkan kan kemarin saya tunjukkan ya, pernah di dalam algoritma kan ya. Misalkan algoritmanya misalkan kayak gini. Misalkan di kamusnya itu misalkan A, B, C. Nah, misalkan integer. Ya, sorry ya, ini tulisannya agak ini. Nah, maka si A ini ditipekan oleh merupakan tipe integer ya, yang mana dia ini A ini akan mengalokasikan di memori itu adalah sebuah tipe data ataupun sebuah wadah yang bisa menampung data-data integer. Ya, data integer itu apa ya? Di data yang berbentuk angka lah ya. Jadi si angka itu bisa seperti ini ya. Nah, kemudian si B, maka kalau di Java cara penulisannya ya jadi dikonferensi dari push code ke Java itu berarti di sini in ya A B C titik koma. Nah, berarti di sini adalah ini tipe datanya, kemudian ini nama variabelnya ya. Nah, palunya ataupun nilainya bisa kita berikan misalkan A sama dengan 10 titik koma. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, itu contohnya ya. Ini yang dinamakan dengan variabel itu seperti ini, ya. Jadi kesimpulannya variabel itu adalah apa ya? Ya tadi ya sebuah wadah. Ya, misalkan nah berarti kalaulah misalkan in A berarti dia itu kalau diasumsikan dia menyediakan wadah buat A ya. Wadah yang nantinya nilainya itu adalah bertipe integer ya, nilainya itu adalah bertipe integer. Nah, seperti itu ya. Jadi diibaratkan si variabel ini adalah wadahnya gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini contohnya nih. Kalaulah misalkan ini contoh ya, contoh penggunaan yang tanpa integer, tanpa variabel. Kebayangkan kalau misalkan kita pengen pengen menampilkan tadi ya si Alex ini ya, itu kan selalu berulang-ulang tuh. Ya, my name is Alex. Alex is so cool. Alright, Alex. Ya, please enjoy Alex exception day. Nah, sebenarnya si Alex ini bisa kita berubah tipenya menjadi misalkan kita buatkan aja si variabel supaya ini lebih mudah gitu. Ya, lebih mudah ataupun lebih simple. Ya, lebih mudah dipahami apalagi kalau lah misalkan kita nanti dalam perhitungan ini sangat diperlukan ya. Misalkan dari sini ya. Nah, di sini to rep name Alex, you must make the change in my place. Ya. Nah, today's risk of missing an Alex. Ya. Berarti di sini kita tinggal ini aja buatkan yang tadi misalkan X aja ya. Jadi nanti penulisan yang ini tuh adalah my name is plus X gitu ya. Jadi lebih simple gitu. Nah, ini contohnya ya. Nah, ya. Di sini berarti gimana nih tampilannya? Berarti kalau ini nanti output yang ada di coding kita itu ya, to replace the name X you make change efficient editing, no risk missing and Alex. Nah, maka kalaulah misalkan nilai ini X-nya itu Sam, berarti my name is Sam. Sam is equal. Hooray Sam, please enjoy Sam everything day. My name is Sam. I know how
exceed. Ya, itu sepertinya contohnya adalah seperti itu ya. Itu yang dinamakan dengan ini variabel. Nah, jadi supaya ini lebih mudah penulisannya, nah ini seperti ini cara penulisan variabel ya. Ini mendeklarasikan variabel, ini adalah outputnya. Jadi kalau diibaratkan ya, kalau misalkan x titik 2 integer ini ya, bukan integer ya, string. Berarti ini string ya. Oke. Ya, X di sini string ya. Kalau misalkan kita bentuk dalam push code-nya. Nah, berarti di sini print X. Nah, print X itu berarti dia akan menampilkan nilainya. Jadi X misalkan kasih nama Alex. Nah, kayak gini. Maka kalau dalam push code-nya ya. Oke, itu tentang variabel. Kemudian contohnya nih. Ya. Nah, coba rekan-rekan apakah bisa seperti ini enggak? Kalau misalkan kita kode. Nah, berarti kalaulah misalkan ini dijalankan, maka nilai X ini yang ini tuh sebenarnya ketimpa. Ya. Jadi string X Alex ketika misalkan ini didefinisikan ini, maka Alex ini akan hilang diganti dengan Sam. Ini juga akan hilang diganti dengan Niki. Ini juga akan hilang diganti dengan Mystery Date ya. Nah, kita coba apakah ini bisa nggak dilakukan ya. Saya coba buka program Java ya. Apakah ini bisa dilakukan? Kita contoh gimana ya? Oke, kita buat aja yang baru. Create new file. Mana sih new file di sini? Oke ya, pakai IntelliJ IDE aja. Mana sih IntelliJ IDE? Oke, kita pakai yang ini aja dulu. Coba kita new project. Oke, udah ada ya variabel. Kita buka aja yang ini. Oke, kita di sini buat lagi ya src. Di sini page cake lah. Jangan di sini. Variabel neo modul page cake aja lah. Oke, nah yang ini kita buat Java kelas baru, misalkan variable. Oke, kita punya kelas variable, ya kita coba nih yang akan mempraktekkan yang ini nih, ya. Apakah ini bisa seperti ini penulisannya, ataukah misalkan tidak bisa? Berarti kita tinggal main aja di sini, ya misalkan string, misalkan X tadi ya, same. Ya, kita buktikan ya bahwa kalaulah misalkan ini, string X, kita ini, apakah nanti kita print ya, coba print di tiap ininya, nilai X itu akan berubah atau tidak. Ya, jadi intinya apakah ini ketimpa atau tidak, ya kita buktikan. Dan kemudian kita apakah yang ini bisa dijalankan atau enggak, ya kita buktikan di sini. Ya, string X, misalkan di sini kan Alex. Ya, berarti jangan lupa kalau kita mendefinisikan sebuah string, ini pakai tanda kutip ya, misalkan Alex. Ya, kemudian kita coba print ya di sini shout, kayak gini, misalkan X. Oke, coba kita X sama dengan, di sini sum. Ya, kayak gini ya. Kemudian shout X juga di sini. Ya, kita print apakah benar ketimpa enggak tuh ya. Jadi X sama dengan siapa lagi namanya tadi teh? Mana? Oke, yang ini ya. Mitski ya, Mitski. Kita buktikan apakah terlepas shout X.
Nah, kemudian kita coba ya, yang ini yang satu lagi itu yang ini batch word. Nah, ini backup word kemudian sama dengan X. Nah, apakah bisa? Ya, kita coba di apply, di run variable. Kita tunggu sampai proses beres. Nah, berarti di sini nggak bisa ya. Jadi kalaulah misalkan kita di penulisannya dibalik kayak gini, itu nggak bisa. Jadi penulisannya itu harus seperti ini ya. Jadi kalau ini khusus untuk string ya, untuk string. Kalau integer gimana? Apakah bisa? Nah, kita coba lihat apa sugestinya dari sini. Nah, di sini kan tuh nggak jelas ya. Copy delete string literally. Jadi ini nggak mencerminkan lah. Jadi ini ada error. Jadi errornya itu adalah ini. Variable expand 12 ya. Nah, misalkan contohnya integer juga kita cobain ya, misalkan A ya sama dengan 10. Oke. Kemudian kita 10 sama dengan A. Nah, apakah bisa? Tetap nggak bisa kan ya. Jadi ini nggak boleh dibalik-balik ya kalau di Java. Kan kalau di dalam bahasa push code mah seperti ini ya. Jadi sebenarnya kalaulah misalkan kayak gini nih, kalau tulisannya kayak gini nih, nah misalkan ini ya, saya punya nilai A, nah ini kan seperti ini ya, kalau dalam bahasa push code-nya ini 10. Nah kalau dalam aslinya, dalam pemrogramannya itu adalah ditulisnya A sama dengan 10, ya kayak gini. Ya, jadi masukkan, jadi ini teh bahasanya itu masukkan 10 ke A, karena A ini diibaratkan sebagai wadah ya. Jadi wadahna, jadi sebagai wadah kemudian dimasukkan ke sini ya, kayak gitu ya. Oke, nanti kalau ada yang tidak paham atau mau ditanyakan langsung sela aja ya, nggak usah nunggu saya berhenti bicara. Ya, kalau ada yang pengen ditanyakan langsung aja, ya jangan nunggu. Nah ini dalam exercise 2 import the variable yang ini ya, yang variable 2.java. Nah ini ya, apa sih perintahnya? Nanti saya kecilkan dulu yang ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah ini, oke. Di sini itu saya import the open variable project ya. Ini udah udah kebuka ya. Saya hapus dulu page kayaknya karena ini nggak diperlukan. Oke. Nah, di sini follow the step in the exercise. Nah, oke, yang pertama di sini run the program between edge the output ya. Yang pertama kita run dulu. Oke, run. Apa yang terjadi? Oke, ya, di sini ya. Oke, bukan yang ini ya. Kok ke sini? Oh, yang ini nih. Ya. Kok masuk ke sana ya terus ya. Oke, yang ininya saya close dulu aja. Oke, main. Oh ya, yang ininya harus jangan ada error. Kita delete aja. Ya, kita run lagi yang ini. Set. Nah, ini ada yang salah juga nih. Yang mana ini? Oh, yang ini ya. Variabel 3 seharusnya jangan dulu dimasukkan. Oke, kita variabel 3-nya di delete dulu. Ya, nanti kita download lagi gampang. Oke, ya yang ini ya. Kita coba run. Nah, ini ya, pupi. Nah, kemudian run the program, between each the step, observe the output. Your program should produce the following output. Oke, jadi yang pertama itu ya, ini ya, si ini itu, nah ini ya hasilnya pupi. Nah, gimana nih kalau misalkan kita pengen jadi kiti-kiti? Yang ini, pengen yang ini. Ya, berarti kita tinggal ya, ini tuh berarti X yang ini kita ganti sebagai kitty ya. Oh, T-nya 2 ya. Kitty. Oke.
Nah, berarti yang ini, kalaulah misalkan ini seperti ini dijalankan, maka dia akan tetap pupi-pupi ya. Karena kenapa? Karena yang di outputkan itu bukan si X ini. Sementara kita dipinta di step kedua ini supaya tampilannya jadi kitty-kitty ya. Ini kita udah dirubah jadi kitty, kemudian berarti ini harus kita rubah jadi X. Kita akan menampilkan variabel X ke dalam layar. Oke, kalau kita tampilkan X, kita play, nah maka dia akan menampilkan kitty ya. Nah begitu pula dengan misalkan kita coba ya, and the line of code that change following X to bunny ya, berarti di sini kita rubah variabel X ini menjadi bunny. Ya, berarti ingat kalau kita menuliskan string itu harus di antara titik dua ya, titik koma ya, titik, oh ya bukan titik dua, kutip dua ya, kutip dua. Berarti bunny di sini. Oke. Nah, jadi kalau kita jalankan, maka dia akan menjadi kitty dan bunny ya. Nah, ini seperti itu variabel ya. Jadi variabel itu adalah seperti ini ya. Atau misalkan kita ininya pengen X aja lah gitu ya, misalkan ya ini yang ini kita rubah, berarti di sini ya kita masukkan di variabel X itu kata-kata bunny ya, bunny. Oke, nah kalau gini ini kan tetap X ya, keduanya gitu ya. Kemudian ini kalau kita jalankan tetap ya menjadi kitty dan bunny ya. Tuh kayak gitu ya, variabel itu intinya adalah seperti ini ya. Oke, kita next, lanjut. Nah, ini apa sih? Oh, ini ya yang tadi ya yang udah saya jelaskan ya. Kita perbesar lagi. Ini udah dijelaskan ya. Ini string ya, print ya. Pokoknya ini jadi bunyi ya. Intinya jawabannya adalah seperti ini. Nah, ini kayak gini ya. Itu jawabannya. Ya sebenarnya itu kalau ketika di ruang kelas mah ini bisa jadi ini. Nah ini tipe-tipe variabel ya. Kan tadi saya jelaskan ya bahwa kalaulah misalkan kita punya kayak gini nih, misalkan kita punya ini string, ini ya baterainya udah lemotnya. Misalkan A ya sama dengan Alek. Nah, misalkan kalau integer berarti in B sama dengan 1 ya. Ini rekan-rekan ini harus beda menuliskan ketika kita mendefinisikan sebuah variabel. Nah, kalaulah misalkan kita ini bertipe string, ingat tanda kutip ini harus ada ya. Nah, kalau kita bertipe integer itu jangan pakai tanda kutip, langsung aja angkanya 1 gitu. Ya. Nah, misalkan kalau char kan ada satu lagi ya, tipe data itu adalah char. Char misalkan C. Nah, kalau char mah itu tanda kutipnya 1. Misalkan A. Ya, karena karakter itu hanya akan bisa menampung 1 huruf. Ya. Nah, makanya di sini ada beberapa tipe data ataupun tipe daripada tipe data variabel ya. Yang pertama itu boolean. Ya, boolean itu nanti nilainya itu hanya akan memberikan 2, yaitu adalah true and false. Ya. Kemudian yang kedua adalah integer. Ya. Keyword yang digunakan di dalam Java ini sama boolean, huruf B-nya ingat kecil ya. Kalau integer berarti di keyword di Java-nya itu adalah in. Nah, kalau double, keywordnya itu double, huruf kecil. Nah, kalau string itu S-nya harus besar, ya. Karena kalau di Java itu string itu bukan tipe data primitif, ya. Tapi itu tipe data reference, ya. Untuk tipe data, silakan baca-baca di yang kemarin ya. Ada tipe data primitif, ada tipe data reference, ya. Ya, itu. Tapi kalau secara umum di dalam algoritma, string itu bisa digolongkan kepada data primitif juga, gitu ya. Kalau di dalam bahasa pemrograman yang lain. Oke, ya ini. Nah, ini value-nya ataupun nilainya, rentang nilainya itu rekan-rekan silakan cari di Google aja ya, banyak ya. Tinggal apa ya keywordnya ya, ukuran tipe data aja lah ya, cari di Google nih.
Misalkan integer itu menampung berapa sih, angka berapa sampai berapa. Misalkan kalau ini menampung berapa dan lain sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya nah ini mendeklarasikan sebuah variabel ya. Nah, di sini diingatkan Java is strongly typed language ya. You must declare what type of data variable with handled by using keyword ya. Jadi intinya bahwa Java ini adalah merupakan tipe bahasa pemrograman yang ya, cukup kuat ya, ataupun kalau diibaratkan ya. Jadi intinya you must declare what the variable with using keyword. Jadi keywordnya itu harus jelas. Nah, contohnya di sini ya. Ini tipe daripada variabelnya, kemudian ini name-nya. Ya, jadi penulisan variabel itu harus seperti ini ya. Ya, ini ya, berarti ini namanya. Nah, kemudian after you declare variable, ya yang mana that variable exists, that no need to declare it again. Jadi di sini variabel yang setelah kita definisikan ini akan berlaku di seluruh program kita. Jadi ketika kita sudah mendeklarasikan, ya maka ini sudah tidak usah lagi dideklarasikan lagi. Ya, seperti yang tadi saya contohkan ya. Ketika misalkan di sini nih contohnya ya, yang ini yang mana ya? Ya, yang ini aja lah ya. Ketika di sini, nah ini kan pendefinisian pertama string x kitty. Nah di sini nggak usah lagi nyebut string x aja langsung karena ini secara otomatis sudah dideklarasikan di sini, gitu ya. Itu maksudnya there is not need declare it again. Itu seperti itu ya. Nah kemudian selanjutnya, nah option of declaring an assign value, declare an assign in single value ya, di sini contohnya ya. Jadi kalaulah misalkan kita mau mendeklarasikan secara langsung dan dia akan diberikan sebuah value atau sebuah nilai, maka cara penulisannya kayak gini ya. Udah saya contohkan, misalkan kalau yang integer berarti in a sama dengan 6. Oke, ya titik koma ya. Bisa kayak gitu. Ya. Oke, selanjutnya nah, bisa kalau di sini dicontohkan ini bisa satu jajar ya, sejajar, atau bisa kita seperti ini. Ya, berbeda baris tapi intinya sama. Jadi kalaulah misalkan ini kalau di satu bariskan, ini tinggal pakai sama dengan aja di sini, sama dengan true ya. Nah, bisa ya kayak gini. Oke. Selanjutnya, nah di sini ya. Yang pertama ini ya assign bed value. Nah, ini jangan sampai kita salah memasukkan ya nantinya atau bed value-nya di sini. Jadi assign value must be avoided for the date type you declare. Ya, jadi kalau kita memasukkan integer, ya udah kita masuk integer. Ya, kalau kita misalkan masukkan ini, kita integer tapi kita di dalam deklarasinya misalkan diisikan dengan data string, ini akan error. Nggak bakalan berjalan program kita. Ya, makanya nih harus hati-hati. Ini ada satu lagi. Kalau misalkan ini pengen jalan, berarti tipe data jet-nya itu adalah string. Ya, string kayak gini. Ya, ini tipe datanya harus string. Karena ini ya titik 2 ini adalah ciri daripada sebuah string. Nah, kalau karakter misalkan char C seperti yang tadi sudah saya jelaskan, saya ulangi lagi, ini adalah A. Nah, ini hanya bisa menampung satu. Ya. Jadi ini char, ini misah ya, misah char. Jadi hanya bisa menampung satu saja. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini contoh ya. Di sini ini error lagi aja dong. Oke, saya hapus dulu salah. Nah, di sini we can assign any number value to x. Jadi kita bisa memasukkan apa saja ya, yang berpenting dia itu adalah number
ya, atau bilbul. Bilbul itu apa sih? Bilangan bulat, ya, bilangan bulat. Nah, tetapi kita tidak bisa memasukkan string kepada variabel x. Masa nanti akan kayak gini kan? Ini kan hasilnya nggak bakalan ada hasilnya gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita di sini ada sebuah rumus, ya udah di sini berarti tipe integer ini harus angka. Ya, x ini kan bisa bernilai apa saja, ya. Tuh, terus oke, ini exercise 3 part ini. Nah, ini kita disuruh untuk memperbaiki ya di ini. Saya coba buka lagi. Variabel 3 ya di sini. Saya ekstrak kembali. Yang tadi yang error ya. Ini ada tugas yang tadi yang ketiga. Kita masukkan di sini dulu. Oke, kita masukkan lagi ke sini. Ya, kita cek. Ya, variabel 3 di close dulu. Ya, kita buka lagi. Nah, ini variabel 3. Nah, ini ya. Kita coba apa sih perintahnya di sini. Kita pecahkan bareng-bareng. Ya. Nah, di sini kita itu disuruh untuk memperbaiki codingan yang ini ya. Codingan yang ini. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan ya di masing-masing teman-teman. Oke, ini kekecilan nggak ya? Saya besarin atau ya. Setting. Nah, ini kita ukurannya tambah jadi 18. Oke, bukan yang ini ya. Salah, sorry. Bukan yang ini. Ini tetap 12. Oke, yang ini aja lah. Ini apply. Mana sih? Lupa lagi saya. Editor. Nah, ini font. Oke, nah ini size ya. Kita ukuran 18. Nah, ini ya. Cukup lah ini ya. Oke, cukup ya. Kelihatan. Oke, gini. Nah, di sini kita akan coba untuk memperbaiki codingan ini. Ini kan salah codingannya tuh ya. Error nih banyak yang merah. Nah, kalau kita jalankan ini kan nggak bakalan bisa. Ya, ini tuh ya. Incompatible. Ini banyak errornya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini baris berapa nih? Jadi kalau misalkan kita nemu error kayak gini, ini ya bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Berarti ini kita di sini nih. Nah, incompatible type boolean cannot be converted to integer. Ya. Ini di baris 10 katanya salah. Berarti di sini incompatible type. Berarti ini data type yang tidak sesuai. Ya, karena kenapa di sini tidak sesuai? Karena in var1 ya, di sini in var1 ini bernilai true. Sementara ini adalah tipe datanya integer. Ya. Maka di sini nggak boleh diisi dengan true, tapi harus diisi dengan sebuah data integer. Nah, kita coba lihat di sini dalam soal. Nah, ini ya. Yang ini. Ya, kelihatan ya. Ini harusnya bernilai 1, berarti kita perbaiki. Oke, yang ini kita perbaiki. Oke, ya, baris 10 kita udah beres. Truk. Ya, kita coba lagi play. Nah, ini ada lagi di baris ke 13. Ya, baris ke-12 ya. Nah, ini kan ditunjukkan nih baris 12. Ya, baris 12-nya ditunjukkan. Nah, selain daripada dari sini, kita juga lihat di pinggir di sini ini akan ada nih tuh, ya. Tuh, ini ada keterangan-keterangannya. Jadi kita lebih dimudahkan kalau kita pakai IDE. Ya, kalau kita pakai IDE ini akan lebih dimudahkan di dalam mencari mana nih sayang salahnya. Ya, kalau kita misalkan ini, kita hanya pakai ini, ya, pakai misalkan Visual Studio Code yang nggak pakai plugin-nya yang belum diinstalkan, itu akan luar biasa sulitnya ya untuk mencari yang error tuh. Apalagi kalau codingan ini kan mudah, baru beberapa baris ya. Biasanya dalam satu program itu kan ada ribuan ya, bahkan puluh ribuan baris ya, bahkan berbagai macam file juga gitu ya.
Kalau yang kita udah membuat program yang cukup besar gitu ya, itu lumayan gitu. Cari bugs-nya itu lumayan ini. Ya. Oke, kira-kira yang di sini gimana nih? Sok, apa yang salah di sini? Dijawab, silakan. Aktifkan yang mau jawab, silakan aktifkan ininya, aktifkan mikrofonnya. Itu Pak. Apa, Diki? Itu Pak, yang itu teh. Intervalnya harusnya diganti sama integer aja gitu. Gimana? Yang itu Pak, nah itu diganti sama integer. Diganti sama integer, gimana? Nulisnya gimana? Nulisnya gitu, jadi itu mah jangan pakai var 3 gitu. Nah, coba pakai chat, tuliskan. Nah, gitu. Ya, sok ditulis coba dipakai chat, ada di pinggir tuh. Di atas yang ini. Chat with everyone. Nah, di sana. Coba tuliskan yang ini harus gimana, Ki? Mana Pak, nggak ada. Ada. Oke. Kalau ini nggak kelihatan nih, saya tunjukkan. Mana sih nanti? Ini, nah yang ini nih chat. Di sini ada. Nah, bentuknya kotak kayak gini. Sok. Coba tolong jawab. Yang ini harusnya gimana? Nah, di sini nih saya ngirim nih. Nah, kan muncul, ada nggak di sana pesan dari saya? Masih. Oke, ya di sini apa? Belum ketemu. Tuliskan di baris ke-12 itu harus apa? Sok, yang lainnya yang udah bisa jawab langsung aja. Ini saya kirim lagi pesan. Ketik langsung kalau yang mau jawab di sana. Yuk, atuh dijawab, yang lainnya jangan diam. Oke, ada jawaban dari Abdurrahim, baru Abdurrahim. Yang lainnya gimana? Setuju kayak gitu? Oke ya, jadi jawabannya itu benar tuh yang Abdurrahim ya. Jadi kita tinggal ditambahin di sini adalah karena kenapa ini error? Karena dia tidak mempunyai tipe data yang dideklarasikan. Ya. Ya, ini tipe datanya apa? Inpar 3. Ya, beda lagi kalau kita di Python, ya, kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Python, kayak gini juga itu nggak apa-apa, langsung bisa. Ya. Tapi kan ini kita di Java, ya. Nah, ini kita udah benar. Nah, kemudian kita coba lagi di run. Salah ya, debug. Nah, kalau yang selanjutnya kita coba di run, yang error di mana? Oke, baris 16. Baris 16 ini kenapa salah? Oke, ada yang bisa menganalisis kenapa di baris 16 ini salah? Yuk, atau jawab. Pada kemana? Masih ada kan? Lo bingung ngetiknya di mana Pak? Ini nih, lihat layar. Nah, ini kan kayak gini tampilan tuh. Ya. Kalau misalkan, nah ini di sini tuh, ini kan, nah yang ini. Nah, ini diklik, nah akan muncul kayak gini. Tuh. Ya, bisa nggak? Nah, kayak gitu. Ada insya Allah sok semuanya juga sama. Nah, di sini nih. Oke, sok yang mana kira-kira ini perbaikan kenapa yang ini salah? Di baris ke-6. Nah, ini saya tanya kenapa yang ini salah? Boleh ngomong aja Pak. Sok ngomong, kumaha.
yang itu tuh Pak, coba nambahin teh double var. Yang duanya kan itu ada hurufnya gede, yang A-nya Pak. Terus? Diganti sama huruf A kecil gitu. Oke, ini. Oke, saya ganti. Kayak gitu Pak, ganti Pak. Oke, udah diganti, tapi tetap masih salah. Oh gitu. Nah, Oh itu P-nya Pak, P-nya harus? pakai yang gede ya, tulisan Oke, gede. sih, mantap. Nah, jadi itu ya. Jadi dipastikan ya ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel itu harus sama ya. Ini kan kita deklarasikan di atasnya itu adalah ini ya. Sama saja kalaulah misalkan ini kita misalkan ini seperti ini, sama saja ini dengan kita mendeklarasikan variabel baru sebenarnya ya. Nah, makanya kalaulah misalkan kita sudah, jadi kalau di Java itu sifatnya case sensitif ya. Jadi biasakan ya untuk membuat sebuah variabel itu kayak gini ya. Kalau dua kata, huruf awal harus kecil, huruf kedua harus besar ya. Ya ini biasakan seperti ini ya. Kalau misalkan ini. Nah kemudian yang ketiga, ini walaupun tidak error, ya ini kenapa salah? Ya tetap ini teh error kita. Coba di baris ke-13. Baris ke-17. Nah ini kenapa error? Yuk, ada yang bisa jawab? Yang ini kenapa error? Double-nya 2 itu, Pak. Ya. Nah, intinya ini adalah karena double var 3 ini sudah dideklarasikan di sini ya. Maka di sini tidak boleh lagi dideklarasikan, maka ini tinggal delete. Ya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya apalagi yang masih error, kita play aja. Ya. Nah, ini di sini di baris 20. Atau kita lihat ya di sini kalau mau cari yang error. Nah, ini. Ini kan sebenarnya langsung tuh kan ya. Langsung ini ya di sini. Coba set. Nah, ini ya. Daerah sini itu kan langsung tuh dikasih tahu salahnya gitu. Oke, ini apa sih yang salah di sini? Itu Pak, ada kutip duanya, yang satunya angka 1. Yang satunya berarti harus ada tanda kutip dua. Kutip 2. Oke, Pakai sip. ring. Oke, yang lainnya tuh jangan Diki aja yang jawab. Ya, berarti ini ya. Ini baru benar. Masih ada yang error. Ya, kita lihat aja di sini tuh. Nah, ini berarti baris berapa nih tuh? Oke. Ini baris ke-31 masih error. Kenapa nih? Tuh, saya lihatkan nih. Baris ke-31 kenapa masih error? Ayo, kenapa? Nah, ini kan permintaannya ini harus ini, tampil ini. Ya, ini nih. Ya, ini harus. Oke, ada yang bisa jawab? Itu yang tadi, Pak. Apa? Yang double-nya 2 itu. Nih. Apa yang salah nih? Double var 4. Double var 4. Yang ini nih, ini kan error nih. Lihat coba kalau kita run. Tuh, kan? Nah, ini keterangannya apa nih? Variable double var 4 may not have been initialized. Initial. Jadi apa nih? Yang harus kita perbaiki apa? Sementara kalau di output yang diharapkan ini ya, di sini kan ada nih. Yang diharapkan di outputnya itu adalah ini. Itu Nah, 4.1. Gimana? Itu belum dikasih nilai, Pak. Oh, belum dikasih nilai. Oke, berarti kita kasihkan di sini ya. Berarti double var ya.
Yang kita pengenkan double var 4 sama dengan 4.1 titik koma. Oke, baru kalau ini kita coba, ini nggak ada ya. Yang ini kita delete aja. Kita play, maka sudah sesuai ya. Lihat ya, sesuai dengan yang permintaan di sini. Ya. Nah, gitu ya. Jadi cara kita memperbaiki sebuah program, kita lihat nih apa sih yang salahnya. Ya, barangkali tadi yang harusnya huruf besar kita tulis huruf kecil. Ya, ataupun misalkan yang harusnya kita isi dengan nilai string, kita malah isi dengan integer. Ya, begitu pula dengan sebaliknya, ya. Nah, makanya di dalam variabel ini, karena ini basic banget bagi kita dalam mempelajari pemrograman bahasa Java, jadi harus benar-benar ya mantep lah ya di dalam mendeklarasikan variabel ini. Ini sebenarnya masih ada yang tanda seru, kenapa ya? Oke, Palue always true. Oke, kita bold true. Oh, cuma permintaan aja. Sebenarnya kalau ininya di pels, ya kita pelskan aja, kemudian ini tambah bold. Ya. Nah, tapi dia permintaannya apa nih? Ya, udah. Ya itu mah nggak ngaruh lah. Ya, cuman kurang bersih aja nih ada ini. Cuma ini hanya warning aja tuh. Ya. Valuable is always false. Ya, jadi ini tuh ya katanya always. Sementara sebenarnya sih bisa aja berubah. Oke, udah ada nasar ya. Bentar lagi ya. Ini nganggep gini. Kita selesaikan ini ya. Nah ini ya udah tadi ya. Ini cara mengerjakannya tadi udah kita ini ya. Nah ini ya. Yang pertama kita variabel 1 ini true ya. Ini yang salahnya. Berarti harus diisi dengan tadi ya. Kemudian in variable 3 ini juga salah. Ini seharusnya tadi yang tadi ya. Ini juga salah ya karena di sini Java is case sensitive. Oke. Terus yang ini double var 3, yang ini berarti di sana ya. Ini kemudian ini juga sama declared. Oke. Nah, di sini kita bisa mendeklarasikan berbagai macam metode ya. Bisa seperti ini atau seperti ini ya. Itu tergantung gaya codingan kita enaknya kayak gimana. Nah, di sini saya menjelaskan satu lagi, ini bad variable naming ya. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah nama variabel itu dengan nama yang tidak puguh atau tepuguh non istilahnya, tidak jelas ya. Seperti yang ini nih ya. Ini kan enggak jelas nih. Ya. Ini ditertawakan gitu ya. Jadi jangan sampai ini. This make fun, but will you a friend understand what data? Jadi intinya kan kita itu kalau misalkan nanti buat coding itu kan atau buat sebuah aplikasi itu kan nggak mungkin kita bikin sendiri. Jadi kalau misalkan kita variabelnya suka-suka kita, emang bisa sih seperti ini. Cuma kalau misalkan itu bisa-bisa kita kan kalau misalkan kita serahkan kepada yang lain, mau mendeploy program kita diserahkan ke yang lain, kan itu nanti akan bingung juga gitu. Ya. Nah, makanya pastikan ya nama variabel ini yang mudah dipahami. Ya, contohnya nah ini ajalah yang simple gitu ya. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya nah di sini contoh. Nah, ini variable can share the name same. Ya, ini akan error, nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena X ini sudah dipesan oleh integer. Maka ini nggak boleh sama. Ya, walaupun ini tipe datanya tetap angka, ini double, ini integer, ini nggak boleh. Ya.
Jadi X itu akan bingung program juga ya. Jadi kalau komputer itu sebenarnya kalau diibaratkan itu harus terstruktur lah ya. Jadi bisa memahami instruksi dari kita itu benar-benar instruksinya itu tahap demi tahap gitu. Karena intinya kan komputer itu hanya ngertinya itu 1 dan 0. Dia itu hanya bisa bilangan biner ya. Sementara kalau misalkan ini adalah merupakan aturan program kita, nah, sementara yang dijalankan oleh kita itu dalam bentuk bytecode, ya, ketika bytecode-nya error ya udah komputernya juga error, nggak bakalan bisa, gitu. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, ini variable can start with the number. Jadi jangan sampai menamakan variabel ini kayak gini, ya. Kecuali kalau lah misalkan kita jangan didahului number, tapi kalau misalkan kita bisa hedge Ker1 itu bisa ya, hedge Ker2 ya, asal jangan didahului dengan angka ya. Angka itu kita berikan di belakang aja ya. Kemudian jangan menggunakan variabel yang termasuk kepada keyword di bahasa Java. Contohnya continue ya. Atau banyaklah keyword-keyword yang ada di dalam bahasa Java itu nggak boleh digunakan ya. Keyword-keywordnya apa saja ada nggak ya? Ya. Nah ini ya cara penulisan variabel yang baik. Ya, begging adds variable with a lower case letter, diawali dengan huruf kecil. Oke, ya ini menjadi aturan yang harus dilakukan oleh kalian. Ya. Ini diawali dengan huruf kecil, kecuali kalau kita menggunakan nama kelas. Ya, kalau kelas itu kita gunainnya apa? Huruf besar, misalkan kelas siswa, ya kayak gitu contohnya. Nah, ini kemudian untuk string, nah kayak gini ya. Terus contoh ya, ini contoh. Choose name variable that add memory than that indicate the inter variable causal observer. Remember, nav are case sensitive. Names can include with space. Ya, jadi tidak boleh pakai spasi. Ya, jadi untuk menjelaskannya itu adalah seperti ini, pakai huruf besar. Nah, kayak gitu. Ya, oke, ini udah. Nah, ini alhamdulillah udah selesai. Jadi yang pertama di dalam pelajaran ini kita memahami tentang variabel. Jadi intinya variabel itu saya ulangi bahwa ya sebuah tempat yang dipesan oleh program kita yang nantinya akan diisikan sesuatu ke sini. Apakah dia itu bertipe string, integer, ya atau boolean ataupun apapun ya yang di sini ya. Kemudian declare dan assume variable name variable according to conversation. Itu udah. Nih jawabannya apa? Assign a value to variable is called integer, true or false. Jawabannya apa? Ayo jawab. True or false? Nih. True, Pak. True ya. Berarti intinya adalah variabel itu adalah sama saja dengan menginisialisasikan ya, supaya lebih mudah bagi kita untuk membaca program kita. Oke ya, insya Allah itu udah pertemuan kita ya untuk hari ini. Oke, correct, udah benar. Kemudian di sini jawabannya apa? Java is strongly typed language. Therefore, you must declare a that type for all variable. True or false? Yuk, jawabannya true or false? True, Pak. Ya, apa? Ya, kita kedepannya harus terbiasa dengan bahasa Inggris ya.
Apa? True, Paul? Jawaban. Hah? Apa? Ibka? Oke ya, true aja lah. Ya, pure result. Oke, kau dapat 100 poin. Oke, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan silahkan. Nanti recording daripada video ini nanti akan saya tampilkan juga di YouTube ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang belum bisa hadir, mudah-mudahan di pertemuan kedepannya ini bisa hadir lagi. Jangan lupa untuk besok pun insya Allah mudah-mudahan saya sempat lagi gitu ya, karena kebetulan hari ini pun saya izin dulu gitu ya, izin dulu ke pimpinan untuk bisa ngajar dulu ya kepada rekan-rekan gitu ya. Jadi mudah-mudahan besok juga bisa ini dulu ya. Oke, itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan di classroom aja. Di ini jangan lupa diisi absennya ya, karena tadi saya udah update di classroom. Tinggal rekan-rekan ini aja di sana ya. Tinggal hadirnya ya. Walaupun di sini nanti akan saya share juga kehadiran di sini di meeting ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalau ada yang belum dipahami tentang masalah variabel ini, silakan ditanyakan di kolom-kolom yang sudah disediakan di LMS ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, silakan untuk segera melakukan sholat asar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Stop recording.